Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Putri Suriatmaja. Saya dari kelas 11 MIPA 7. Sesuai judul pada video kali ini, saya akan membahas tentang sel dan miniatur sel hewan dari makanan yang telah saya bikin. Teman-teman, tahukah kalian bahwa makhluk hidup juga memiliki unit penyusun terkecilnya yang disebut dengan sel? Apa sih itu sel? Kok bisa dinamakan sel? Nah, pada tahun 1665, seorang ahli bernama Robert Hooke melihat gabus dari sebuah tanaman di bawah mikroskop dan melihat sebuah ruangan kecil yang mirip dengan selula atau kamar kecil yang dihuni oleh biksu sehingga dinamakan dengan sel. Kemudian ada dua ahli lainnya yaitu Swan dan Sladen. Mereka mempelajari struktur hewan dan tumbuhan. Dan pada tahun 1838, keduanya membandingkan penelitian mereka dan melihat banyaknya kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh mereka. Ini miniatur sel hewan yang telah saya bikin dari makanan. Dapat dilihat bahwa bagian luar piring bisa diumpamakan dengan membran sel, isi dalam piring diumpamakan sebagai sitoplasma, dan makanan yang ada di dalam piring diumpamakan sebagai organel sel hewan. Nah, organel sel adalah bagian yang memiliki struktur dan fungsi khusus yang tersuspensi di dalam sitoplasma. Organel dalam sel terdiri dari beberapa macam dan setiap organel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada gambar ini, kalian bisa melihat organel sel dan nama-namanya. Bagian putih telur diumpamakan sebagai nukleus dan di dalamnya sebagai nukleolus. Sedangkan untuk kacang panjang diumpamakan sebagai retikulum endoplasma. Di kacang panjang, saya meletakkan tepung roti yang diumpamakan sebagai ribosom. Di samping kanannya, saya mengiris tipis-tipis kentang dan diumpamakan sebagai mikrotubulus. Di bawah mikrotubulus, saya menggunakan kacang mente sebagai mitokondria. Di bagian bawah, saya menggunakan kentang yang diiris agak tebal sebagai badan Golgi. Di bagian atas badan Golgi terdapat buah yang saya potong kecil sebagai sentrosom. Nah, di samping sentrosom terdapat wortel sebagai lisosom. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsinya. Jadi fungsi membran sel yaitu untuk melindungi sel, menerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Fungsi nukleus yakni tempat terjadinya replikasi, dan fungsi nukleolus yaitu ikut terlibat dalam sintesis berbagai macam RNA, karena fungsinya itu membentuk ribosom. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Untuk retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom, maka fungsinya berkaitan untuk sintetis protein. Sedangkan untuk retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Nah, fungsi ribosom sendiri yaitu untuk sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Fungsi badan Golgi. Jadi badan Golgi bakal memodifikasi, mengemas, menyortir molekul yang ada di dalam sel. Setelah itu akan ditransportasikan di dalam sel maupun dikeluarkan keluar sel. Nah, fungsinya mitokondria yaitu penting banget untuk sel karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi dan molekul pembawa energi siap pakai. Ribosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Fungsi sentrosom. Sentrosom ini organel yang di dalamnya ada dua sentriol dan berperan sangat penting untuk pembelahan sel. Tepatnya sentrosom yang bakal mengatur benang-benang spindel yang dihasilkan sentriol selama pembelahan sel. Yang terakhir, mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk mempertahankan bentuk pada sel dan berperan di pergerakan sel. Makanan-makanan yang saya pakai di miniatur sel hewan, saya goreng dan saya makan, jadi tidak akan membuang-buang makanan. Jangan buang-buang makanan ya. Sekian dari saya, terima kasih.